Halo, selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Ruang Publik KBR tepat di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada saya Ines Nirmala yang siap menemani Anda sampai ke jam 10 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan membahas pagi hari ini seputar investasi di sektor pertanian dan naiknya harga pangan. Ini akan jadi perbincangan yang menarik untuk kita ikuti dan pastikan Anda terus mendengarkan siaran Ruang Publik KBR yang hari ini dipersembahkan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Investasi publik di sektor pangan dan pertanian menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri. Ketahanan pangan merupakan aspek yang mendapat perhatian serius di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk, terlebih lagi dengan sekarang adanya ancaman pandemi yang mempengaruhi ketersediaan, akses, dan stabilitas komoditas pangan. Investasi pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki derajat kehidupan petani, dan juga menekan impor pangan. Tapi walaupun investasi semakin meningkat, permasalahan pangan tetap tidak bisa dielakkan. Pada awal tahun 2022 ini kita menghadapi kelangkaan dan naiknya harga sejumlah bahan pangan. Dan di sini kita juga membahas seputar investasi publik di sektor pangan di tingkat nasional dan lokal. Dan dengan investasi pangan, keterkaitannya dengan kelangkaan dan naiknya harga pangan akhir-akhir ini, seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki investasi publik di bidang pertanian. Ini yang akan kita bahas bersama dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Selamat pagi Bapak Said Abdullah. Selamat pagi Mbak Ines, apa kabar? Kabarnya sehat, Pak Said. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Said. Dan saya juga mau menyapa narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak Insinyur Hermanto, Koordinator Substansi Kelompok Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Selamat pagi Pak Hermanto, apa kabar? Selamat pagi Bu Ines, baik. Gimana Bu Ines kabarnya pagi ini? Kabarnya sehat juga Pak. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik edisi hari Rabu ini ya Pak ya. Iya, Iya, dan kita juga mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung di siaran ini. Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Nah, baik, kita ke Pak Hermanto dulu ya Pak ya, untuk membahas seputar naiknya harga pangan akhir-akhir ini. Tentunya kita tahu ada berbagai faktor yang mempengaruhi baik dalam negeri ataupun luar negeri. Dan bisa dijelaskan juga Pak untuk pendengar kita, faktor-faktornya apa saja sih Pak kenaikan harga pangan akhir-akhir ini? baik. Terima kasih Bu Ines. Jadi kalau Hmm. kita cermati ya tentu persoalan fluktuasi harga. Jadi kita tidak hanya bicara naik, harga juga kadang sering turun ya. Petani juga sering teriak juga sewaktu harga turun. Jadi ada fluktuasi naik dan turun dan itu memang eh, tetap berlaku hukum supply demand ya. Jadi Mhm. supply demand artinya ketika harga naik berarti ada satu sisi yang terganggu. Apakah sisi supply atau sisi demand-nya. Nah, dalam kaitannya kenaikan harga ini mulai dari bulan November ya menjelang hari Natal dan Tahun Baru itu memang demand untuk permintaan pangan itu cukup tinggi karena memang menghadapi hari-hari besar Natal dan kemudian Tahun Baru, kemudian ini berlanjut. Ini dari satu sisi demand, artinya ada eh, peningkatan di permintaan yang cukup signifikan. Kemudian yang dari kalau sisi supply, dari sisi ketersediaan, bisa saja ya eh, harga harga yang tinggi karena kurangnya supply, kurangnya barang, ya bisa saja seperti itu terjadi. Tetapi pada faktanya ya untuk beberapa komoditas pertanian
yang yang boleh kita katakan yang dari 12 kebutuhan komoditas pokok pangan itu yang bergantung ke pasar luar negeri atau impor ini yang sering tidak kita bisa kendalikan karena itu situasi internasional sangat sangat besar pengaruhnya. Tetapi untuk komoditas-komoditas yang tidak impor lah, yang tidak banyak kita lakukan impor, ini masih bisa kita kendalikan. Ya mungkin kenaikan harga dari sisi supply bisa saja karena ada satu gangguan cuaca, misalnya cabai, ya satu saat keadaan normal itu harga bisa normal, tetapi ketika cuaca misalnya ada satu perubahan yang drastis, misalnya hujan yang cukup panjang atau kemarau yang cukup panjang, ini bisa saja pada satu titik itu kita kekurangan untuk satu daerah, ya. Nah, sehingga ini yang membuat kenaikan satu barang. Artinya kalau dihitung secara nasional, kalau kita melihat pangan kita yang tidak yang bukan dari ketergantungan dari impor itu cukup aman. Saya lihat tadi malam dari data-data kita, misalnya beras, ya, kemudian apalagi komoditas-komoditas lain, bawang merah misalnya itu, dan telur itu cukup sebetulnya. Nah, yang kita akui yang suplainya kurang, itu yang ketergantungan impornya masih cukup besar. Misalnya bawang putih. Bawang putih itu hampir 90% kita impor karena itu memang komoditas subtropis, ya. Jadi untuk tumbuh di Indonesia ini butuh inovasi-inovasi yang terobosan-terobosan besar dan itu juga sulit untuk membandingkan dengan daerah yang memang subtropis tempat tumbuhnya. Kemudian kedelai juga begitu. Kemudian sapi. Kemudian gula. Ini kan masih ketergantungan impor kita masih tinggi. Nah, kenaikan harga barang-barang ini, komoditas ini sangat dipengaruhi dengan situasi kondisi internasional, ya terutama kurs dolar karena ini harga-harga internasional. Apalagi yang terakhir ini, ya perang Rusia Ukraina ini juga punya implikasi yang cukup besar, bukan ke Indonesia saja, terutama pangan, ya. Jadi artinya kalau sepanjang komoditas itu masih cukup besar ketergantungannya, itu ada kontribusi dari pengaruh dari harga internasional dan situasi internasional. Nah, untuk khusus misalkan minyak goreng, yang tadi Pak Said sempat sebelum ini kita ngobrol-ngobrol ini minyak goreng kok bisa begini. Indonesia punya areal kelapa sawit itu terbesar di dunia. Kita sudah mengalahkan Malaysia itu, ya. 16 juta lebih areal kita. Jadi memang satu ironi, ya, kita punya sawit yang luas, kelapa sawit yang luas, tapi kita punya minyak goreng yang langka, kan seperti itu. Ini ironis juga. Nah, ini situasi memang didorong oleh harga CPO internasional yang naik terus sejak 2021, ya, dari $1.000 per metric ton itu sekarang sudah lebih dari hampir 1.400 US dollar per metric ton. Artinya memang ada dorongan untuk ekspor, ya, lebih menguntungkan dibandingkan untuk di dalam negeri. Dan tentu ini pemerintah tidak diam, Kemendak melalui Kementerian Perdagangan sudah membuat kebijakan untuk bisa mendahului kebutuhan nasional, ya. Nah, ini yang mungkin tapi nyatanya kebijakan itu nampaknya tidak efektif kemarin Pak Said, ya. Kita lihat ternyata masih langka juga sampai dengan kombinasi kebijakan HIT dan seterusnya. Nah, jadi saya melihat di sini memang kita perlu Indonesia, terutama yang penganapus sawit ini lebih banyak perusahaan-perusahaan besar, tentu harus menanamkan jiwa istilah saya itu mendahulukan kepentingan nasional dulu. Betul. Ya, national interest first, gitu ya. Jadi memang minyak goreng ini sulit kalau tidak ada patriotisme, nasionalisme yang tinggi. Ya,
Karena kita tidak hanya menghitung materi saja, profit saja ya. Memang secara rasional dalam kalkulasi ekonomi orang akan lebih suka ekspor Baik. karena harganya lebih tinggi, Apalagi gitu ya. harga minyak kelapa sawit dunia sedang meningkat ya, Pak ya. Meningkat, ya. Jadi pasti, jadi di sini memang dibutuh patriotisme ya, Iya, iya, iya. patriotisme nasionalisme yang tinggi dengan mendahulukan national interest first itu. Iya, Nah, itu baik. pemerintah tidak tinggal diam di sini, ya, tidak dari samping terus berupaya menjaga stabilisasi harga, tapi juga mencari inovasi, inovasi solusinya. Baik. Jadi kita kan tidak tergantung kelapa sawit saja, ada kelapa-kelapa lain yang Iya. bisa kita jadikan substitusi itu gitu ya. Baik. Nah, Betul. gitu Bines. Iya, Ya. nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya, Pak. Bagaimana nih langkah yang bisa diambil Ya, untuk mengatasi kelangkaan kelapa sawit misalnya ya, akhir-akhir ini. ya. Dan sekarang saya juga mau ke Pak Said Abdullah dari KRKP, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jadi kalau dari sudut pandangnya KRKP di mana sekarang ini harga pangan memang membuat masyarakat gelisah ya Pak ya. Kalau dari KRKP melihat hal ini terhadap kenaikan harga pangan, penyebabnya mungkin ada yang alami atau harga naik tidak alami, gimana nih Pak Said? Ya, makasih Mbak ini. Sebenarnya tadi Pak Hermanto sudah menjelaskan ya Mm-mm. faktor-faktor kenapa harga-harga pangan kita cenderung naik. Kalau tadi Pak Hermanto, saya mungkin menambahkan saja. Jadi Iya, secara umum memang demikian. Jadi kalau pangan-pangan yang kita produksi dalam negeri ya, yang impor maksud saya, secara alamiah memang itu akan sangat tergantung dari sisi produktivitas dalam negeri, produksinya gitu. Jadi kalau produksinya, ya hukum supply demand ya, kalau produksi kurang dan pas permintaannya tinggi gitu, ya pasti akan terjadi kenaikan harga. Dan secara umum kalau kita melihat kan kenaikan harga itu cenderung terjadi pada situasi tertentu. Tadi Pak Hermanto sampaikan ketika misalnya Natal gitu ya, atau nanti kita tahun depan nih menghadapi Lebaran dan puasa dan Lebaran gitu. Nah sayangnya situasi itu kan sayangnya ya kadang-kadang karena puasa atau Lebaran hari besar itu maju ya. Kadang-kadang nggak pas sama siklus panen rayanya gitu. Contoh ya cabai gitu atau yang seasonal ya, yang musiman gitu. Saya baca datanya Kementan juga, kemudian baca data teman-teman dari peneliti PB juga, kan sebenarnya ada polanya ya, pola produksi untuk yang pangan dalam negeri ya. Misalnya contoh sayur-sayuran gitu. Contohnya kita tahu cabai rawit misalnya Jawa Timur, sedikit di Jawa Tengah, Jawa Barat. Polanya ada produksi panen rayanya di awal akhir atau ya cenderung di akhir atau di awal misalnya begitu. Nah sayangnya kan permintaan naik karena pergeseran tadi hari raya segala macam kan berubah nih. Nah ketemunya pas ketemu hari rayanya nggak pas momentum panen raya pasti harga naik gitu. Jadi ada aspek productivity kalau di konteks yang pangan dalam negeri. Tapi yang produk pangan yang non dalam negeri kan tadi Pak Armanto sampaikan juga ada persoalan-persoalan yang terkait dengan trade ya, global trade, kemudian situasi geopolitik dan seterusnya, itu juga mau tidak mau berpengaruh. Nah di luar dua hal itu sebenarnya saya tadi yang terakhir kalau bahasa Lucia Pak Hermanto harusnya nasionalismenya kuat gitu. Saya mau katakan bahwa ada persoalan soal distribusi yang kadang-kadang itu seringkali tadi ada kelompok-kelompok bisa kita katakan begitu karena faktanya ya kita punya banyak bukti dan fakta ya sejauh inilah bahwa terjadi manipulasi, terjadi proses proses mengganggu distorsi distribusi kira-kira untuk kepentingan tertentu oleh kelompok tertentu. Dan saya kira ini juga jadi persoalan yang perlu kita cermati juga ya, selain tadi soal produksi, kemudian faktor eksternal dari luar dan seterusnya, tapi juga faktor-faktor tadi distribusi yang kadang-kadang dimainkan oleh kelompok tertentu. Tentu oke. saja kita tadi juga diskusi sedikit sebelum jalan ya, ada soal satgas kemudian seterusnya. Nanti mungkin itu jadi instrumen yang penting ya, yang kita bersyukur sudah ada. Tinggal bagaimana memperkuat itu saya kira, Mbak ini. Oke, baik. Pak
Hermanto dan Pak Said, sekarang kita jeda dulu sejenak ya. Dan kita juga masih mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk ikut bergabung di siaran ini. Silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Dan Anda juga bisa menyimak siaran Ruang Publik KBR lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR yang membahas seputar investasi di sektor pertanian dan naiknya harga pangan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.